Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah mujibat da'wat wa qadiyal hajat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah muaddayal amanat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin minal mu'minina wal mu'minat. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dan insyaallah kita bisa selalu mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tersampaikan pula dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, keturunan-keturunannya, dan seluruh pengikutnya yang berusaha terus-menerus istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Islam mengajarkan kita agar menjalankan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh merasa takut jika melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan berakibat mendapatkan dosa. Di zaman sekarang orang sudah tidak lagi mempedulikan perbuatan dosa demi memenuhi apa yang diinginkan. Mereka rela melakukan apa saja tanpa rasa malu, tanpa ada rasa bersalah. Kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan di muka umum. Begitu seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, ada hal yang menakutkan bagi mereka. Mereka takut sekali jika Allah Ta'ala akan membinasakannya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang mukmin atau seorang muslim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama bahwa di zaman sekarang orang cenderung meremehkan dosa-dosa kecil. Mereka beranggapan bahwa dosa-dosa kecil itu akan hilang sendirinya seiring dengan amal kebaikan yang mereka lakukan. Cara berpikir yang seperti ini merupakan kesalahan fatal. Dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan terus-menerus berkesinambungan akan menjadikan dosa yang besar bagi pelakunya. Imam Anas bin Malik pernah berkata pada para tabi'in, sesungguhnya kalian semua melakukan sesuatu perbuatan yang kalian pandang lebih kecil daripada biji gandum. Padahal di masa Nabi kami menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa membinasakan. Begitulah akhlak para sahabat, sungguh mulia mereka. Ketika di zaman para rasul, mereka sangat amat takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Walaupun itu sekecil apapun dosa yang mereka sangat takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil yang kita lakukan akan berubah menjadi dosa yang besar jika sering kita lakukan terus-menerus tiada henti. Hadirin jemaah rahimahullahi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dapat menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Yang pertama yaitu meremehkan dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang artinya, berhati-hatilah kalian terhadap dosa kecil, sebab jika ia berkumpul dalam diri seorang akan dapat membinasakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang dari hadis itu artinya Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan sekali-sekali melakukan perbuatan dosa walaupun itu dosa kecil. Ketika kita melakukan perbuatan dosa kecil, segeralah kita mohon ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita hilang. Jangan kita biarkan itu terus-menerus kita lakukan. Yang kedua, terus-menerus melakukan, artinya istiqomah kita melakukan perbuatan dosa ini tanpa henti-hentinya. Dosa kecil yang akan menjadi besar jika kita terus-menerus melakukannya. Ibnu Abbas pernah berkata, tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi istighfar. Makanya ketika kita melakukan kehilafan, tentu dalam diri kita sering memperkirakan dan kelemahan. Seringlah kita beristighfar, karena Allah innallaha yuhibbu minat tawabina wa yuhibbu minal mutatahhirin. Allah itu
suka senang dengan orang yang bertobat. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wa atubu ilaih. Ya, Allah sangat senang ketika kita sering beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa kecil itu menjadi besar karena terbuai dengan kekuasaan rahmatnya Allah taala. Orang yang melakukan dosa kecil seringkali terlena oleh kemurahan Allah taala dalam menutupi dosanya. Dia tidak sadar bahwa Allah sedang menangguhkan urusan-urusannya. Terus yang keempat, dosa kecil menjadi besar itu merasa senang dan bangga dengan dosa. Seorang yang senang dengan dosanya jauh lebih berbahaya dibanding dosa itu sendiri, karena hal itu akan memancing keinginan seseorang untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa karena dia senang, bangga. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang, siapapun dia, ketika melakukan dosa, padahal melakukan dosa ini harus mengeluarkan biaya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan suatu perkara, mereka pasti ada manfaat. Sebaliknya, ketika Allah melarang suatu perkara, pasti ada bahayanya yang akan ditimbulkan dari itu. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan suatu, pasti perintah Allah ini tentang perkara ini akan membawa manfaat, akan mempunyai dampak, akan mempunyai keutamaan. Namun sebaliknya, ketika Allah larang perkara ini, berarti ada bahaya di dalam perkara itu yang ditimbulkan atau ada efek. Contoh, ketika Allah larang kita minum khamar, tapi kita lakukan minum khamar, mabuk, nggak sadarkan diri, mukul orang, terus berjudi, ketika kalau judi nyuri, dan lain sebagainya. Ada banyak akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan dosa yang sering dilakukan. Yang pertama, perbuatan dosa akan menghalangi ilmu. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah nur, cahaya, dan cahaya ilmu tidak akan menerangi orang-orang yang memiliki dosa, dan cahaya ilmu tidak akan menerangi orang-orang yang bermaksiat. Yang kedua, perbuatan dosa akan menyulitkan urusan. Jika ketakwaan akan memudahkan segala urusan, maka sebaliknya kemaksiatan akan menghalangi atau memberikan urusan seseorang. Yang ketiga, perbuatan dosa dapat merusak akal. Para ulama salaf mengatakan bahwa jika orang masih berakal sehat, maka akal sehatnya lah yang akan mencegahnya dari maksiat. Seseorang terlalu sering mengulang-ulang perbuatan dosa, maka lambat laun, lama-kelamaan hal itu akan merusak akal sehat, sehingga dia kehilangan akal sehat dan terus-menerus bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, karena dosa itu menyenangkan. Yang keempat, perbuatan dosa akan menggelapkan hati. Orang yang sering maksiat akan merasakan kegelapan hati. Dan yang kelima, perbuatan dosa akan menghalangi rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kemana artinya seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita pahami, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan ketika kita tidak bertaubat perbuatan dosa yang kita lakukan, maka perbuatan dosa itu banyak sekali akan menghalangi urusan kita, menghalangi rezeki kita, terus menggelapkan hati kita, menghilangkan akal sehat kita, dan lain sebagainya. Maka untuk itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindari dalam perbuatan dosa, walaupun itu dosa kecil. Ketika kita melakukan dosa, segala taubat, segala beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit pembahasan kita dapat kami sampaikan mengenai bagaimana bahayanya meremehkan dosa. Orang yang di atas mampu menyadarkan kita semua untuk tidak pernah menyepelekan dosa kecil, karena dosa-dosa kecil yang kita sepelekan akan menjadi dosa besar, dan dosa itu ketika kita tidak bertaubat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghalangi urusan-urusan. Padahal ketika kita melakukan dosa, kita harus mengeluarkan biaya. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, insya Allah tidak memerlukan begitu biaya. Ketika kita mau meraih pahala, tidak memerlukan biaya. Tapi ketika kita ingin melakukan dosa, kita harus mengeluarkan biaya. Walau misal kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dalam diri kami pribadi. Mohon maaf atas
segala penyampaian kami yang kurang berkenan. Allahumma afiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.